Oke, halo teman-teman semuanya dan juga halo Kak Kamila. Selamat siang untuk yang berada di Indonesia dan juga selamat sore untuk yang berada di Jepang ya. Sebelumnya perkenalkan nama aku Bella. Pada hari ini saya akan menjadi moderator pada acara webinar volume 53 dengan tema Kupas Tuntas Beasiswa ke Jepang yang diselenggarakan oleh Oversea. Tapi sebelum membahas lebih dalam nih, aku mau tahu dong teman-teman ini berasal dari mana ya atau sedang tinggal di mana ya? Boleh ditulis di kolom chat kali ya. Sepertinya nggak ada ya, berarti semuanya lagi pada di rumah kali ya, semua lagi pada di rumah. Ya udah, kalau gitu mungkin teman-teman sekalian gitu ya, sebelum masukin ke acara, misalkan ada teman-teman yang baru datang, yang belum tahu bersih dan sebagainya, mungkin ada beberapa teman juga yang udah tahu bersih kali ya. Nah, tapi sebelum itu, untuk lebih jelasnya untuk tentang oversea, maka dari itu saya persilakan kepada Karyo selaku founder Oversea Academy untuk sambutan dan juga perkenalan oversea kepada teman-teman di sini. Silakan Karyo. Ya, oke. Terima kasih Bella dan Mbak ya yang bilang. Oke, sebelumnya selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di webinar overview ke volume ke-53 ya. Seperti yang dijelaskan Bella ya, ini merupakan webinar kita ke-53 dan overview sendiri sudah terdiri sejak tahun 2020 dan total sudah melaksanakan 53 webinar. Nah, saya sendiri merupakan founder dan juga CEO dari Oversea Academy. Nama saya Rio Alfajri. Saya merupakan award LPDP di PK 123 dengan tujuan university yaitu Wageningen University and Research di Belanda ya. Mungkin Camilla tahu karena ini salah satu universitas yang terkenal di bidang pertanian. Jadi sangat sangat concern di bidang pertanian. Ya, bisa di next ya. Jadi Oversea Academy itu berfokus untuk membantu teman-teman di Indonesia untuk melanjutkan studi di luar negeri karena saya dan teman-teman founder yang lain itu merasakan sulitnya waktu itu untuk mencari informasi untuk lanjut studi ke luar negeri. Padahal di luar sana itu banyak sekali beasiswa yang ada ya, ada beasiswa yang mungkin teman-teman belum pernah dengar, yaitu beasiswa Swedish Institute misalnya ke Swedia. Kemudian ada beasiswa full funded juga dari Hungaria, Stipendium Hungaricum, dan juga banyak lagi yang ternyata di Max sendiri itu juga banyak ya Kamila. Ada Max yang embassy, ada Max yang university. Nah nanti Kamila bisa cerita. Pokoknya luar biasa banget. Sulitnya dulu untuk mencari informasi, luar biasa sulit. Kalau sekarang alhamdulillah dengan adanya platform digital dan online, Kamila yang sedang berada di Jepang pun bisa sharing nih ke teman-teman ya untuk cerita bagaimana perjuangan beliau untuk melanjutkan studi ke Jepang dan mendapatkan beasiswa. Jadi itu awal mula kenapa Oversea ingin berdiri. Nah kita juga bisa di next ada sudah melaksanakan 52 webinar dengan total penerima manfaat itu sampai 27.000 orang. Dan topik-topik webinar kita juga udah banyak ya, ada di slide berikutnya. Ada kita pernah bahas beasiswa ke Jepang juga bareng Kak Rama. Kak Rama ini udah lama banget di Jepang. Sekarang jadi asisten profesor di Tokyo University of Agriculture. Kalau dia bilangnya Tokyo no Dai. Nah, saya nggak tahu tuh Tokyo no Dai itu singkatan dari apa. Dai-nya pasti Daigaku ya. Karena saya perhatiin story-nya Camilla juga di Oversea. Sama kayak di Indonesia ternyata uniknya itu disingkat-singkat. Nah, terus kita juga pernah ngadain beasiswa khusus dokter dengan Sinauyuk itu platform kedokteran dan banyak lagi ya. Mungkin kalau di next bisa kelihatan ada banyak webinar kita. Nah, ya ini kita sama teman-teman ASEAN, PPI Australia dan juga Australian World. Ini dengan British Embassy di Osaka University dengan PPI Osaka waktu itu. Terus belajar basic Mandarin juga dan masih banyak lagi.
Ini dengan Campus Friends. To show their love and respect to their dead friends. 我是玛丽卡，其实我已经学了汉语，就是不知道要问什么，其实我可以讲中文了。Nah, waktu itu kita kerjasama dengan PPI Beijing ya. PPI Beijing ngadain pelatihan bahasa Mandarin untuk persiapan beasiswa China Government Scholarship. Kemudian masih banyak lagi yang kita harapkan bisa dibantu oleh overseas seperti penyediaan informasi beasiswa dan juga kalender beasiswa. Jadi harapannya teman-teman di Indonesia yang mengikuti webinar ini maupun tidak mengikuti webinar ini bisa mendapatkan manfaat dari overseas. Dan ya itu saja mungkin perkenalan saya dari overseas. Sekarang kita akan titipan pesan mungkin dari saya. Manfaatkan waktu dan kesempatannya untuk belajar bareng Kak Kamila. Pokoknya tanyakan hal-hal yang sifatnya itu strategis yang tidak ada di internet. Kalau misalnya IELTS-nya berapa, kalau misalnya udah ada di internet, itu kan bisa teman-teman cari sendiri. Yang kira-kira teman-teman butuh untuk tanya langsung ke awardee-nya. Jadi benar-benar manfaatkan kesempatan untuk ketemu bareng Kak Kamila. Dan tentunya harapannya di waktu menunggu berbuka puasa ini bisa semakin berkah ya dengan belajar bareng. Dan semoga bisa menyusul Kak Kamila ke negeri Sakura Jepang. Itu saja, semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bella. Silakan Bella. Oke, terima kasih Karyo waktunya. Teman-teman, sebelum masuk ke inti acara nih, aku mau membacakan aturan dulu dalam webinar kali ini. Yang pertama adalah gunakan nama asli pada username. Lalu yang kedua adalah lagi webinar berlangsung, silakan melakukan screen capture atau share keseruan webinar ini ke Instastory. Lalu jangan lupa tag Overseas Academy. Lalu juga dilarang untuk membuat kerusuhan dan juga hal-hal yang mengganggu jalannya acara webinar. Lalu bagi yang punya pertanyaan nanti, ketika nanti ada sesi tanya jawab dibuka, boleh raise hand, atau misalkan sebelum adanya sesi tanya jawab yang dibuka, boleh tulis di kolom chat terlebih dahulu. Dan semoga dengan adanya webinar kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan juga teman-teman yang mengincar beasiswa Max di tahun ini gitu. Nah, sekarang kita masuk ke inti acara yang ditunggu-tunggu, yaitu terkait dengan kupas tuntas beasiswa Max ya oleh Kak Kamila. Tapi sebelum itu, aku mau kenalin dulu nih, kalau Kak Kamila ini, beliau adalah merupakan master student in Bioresources Chemistry Laboratory ya, Fakultas Agrikultur di Yamagata University Jepang. Nah, Kak Kamila ini merupakan salah satu awardee Max yang dimana beasiswa sudah dikenal oleh banyak orang dan diincar banyak orang ya. Nah, dengan waktu 30 sampai 40 menit dengan waktu 30 sampai 40 menit, Kak Kamila dipersilahkan. Terima kasih untuk Kak Bella dan Karyo. Ini aku langsung mulai share screen aja atau gimana ya? Ya, boleh kalau share screen aja. Oke, wait ya. Ini udah kelihatan belum yang PowerPoint-nya? Sudah, Kak. Oke, aku mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama aku Kamila. Hari ini aku bakal sharing aja tentang beasiswa Max. Pokoknya teman-teman yang lain semuanya kan juga pasti udah tahu ya beasiswa Max itu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaannya Jepang. Terus ada banyak banget jenis-jenis dari Max Scholarship. Nah, ini ada beberapa jenisnya sih dari Max Scholarship, yaitu yang pertama itu ada research student, terus juga research student U2U, terus habis itu ada undergraduate atau gakubu, terus College of Technology atau KOSEN, Specialized Training College, terus juga Teacher Training dan Japanese Studies. Nah, kalau misalnya kayaknya hari ini aku akan lebih detail ke tiga ini karena lebih berkaitan ke jenjang setelah universitas. Nah, cuman aku bakal nerangin sedikit aja tentang empat yang lainnya. Nah, kalau misalnya untuk College of Technology ini lebih fokus ke teman-teman lulusan SMA atau SMK. Jadi kalau ikut
programming ini lulusannya nanti bakal jadi engineer fokusnya. Terus juga akan lebih fokus ke skill atau praktik. Dan masa studi di College of Technology ini 4 tahun. Terus termasuk 1 tahun sekolah persiapan di Tokyo kayak gitu. Terus juga untuk specialized training college itu sama, lebih ke praktik juga dan skill juga. Nah, cuman ini waktunya 3 tahun, termasuk sekolah bahasa Jepangnya setahun di Tokyo. Kemudian untuk teacher training ini lebih fokus ke untuk guru kan, teacher training. Nah, tapi ini nggak dapet degree, jadi setelah programming ini bakal dapet sertifikat aja. Terus kalau untuk teacher training ini lama programnya itu 1 tahun dan 6 bulan. Nah, 6 bulannya itu untuk sekolah bahasa Jepang. Kemudian untuk yang Japanese Studies ini lebih ke semacam exchange program untuk teman-teman yang S1 atau D4 di jurusan sastra dan kebudayaan Jepang. Jadi masa studinya 1 tahun. Gitu. Terus langsung aja ke yang Max Undergraduate atau Gakubu ini. Nah, ada 2 jurusan untuk program Max S1 atau Undergraduate, yaitu ada IPS dan IPA. Kemudian ada juga kategori-kategorinya, yaitu untuk IPSA, IPSB itu, IPSA itu ada Law, Politics, terus habis itu ada Sociology, Literature, terus History, dan Japanese Language, dan yang lainnya. Terus untuk IPA itu ada banyak juga sih, cuman dibagi lagi ke kategori. Ini untuk IPA yang A itu lebih ke engineering, jadi kayak misalnya electronic studies, mechanical studies, terus juga untuk chemical studies. Nah, untuk IPA B itu lebih ke natural sciences, jadi lebih ke agriculture, terus habis itu forestry, biologi. Kemudian untuk yang IPA C itu lebih ke medicine dan dentistry. Nah, ini timeline dari websitenya Max. Jadi untuk intake tahun 2022, cuman ini tanggal-tanggalnya mulai dari April 2021. Jadi kalau misalnya diperhatiin, ini seleksinya lama banget. Kalau misalnya target kalian pengen kuliah di bulan misalnya April tahun depan, nah itu dari April tahun sekarang itu udah bisa nyiapin gitu. Jadi kayak misalnya untuk pendaftaran itu kira-kira dari bulan April sampai Mei, terus habis itu ada itu apa sih? Lulusan apa ya? Gimana? Tadi ada yang tanya ya? Lanjut Kak, maaf. Tadi kayaknya ada yang orang belum di-unmute. Oke, sorry. Terus habis itu pengumuman hasil seleksi dokumen itu sekitar bulan Juni. Kemudian ada ujian tulis juga, terus ada ujian wawancara juga. Nah, kemudian kalau misalnya untuk yang Max S1 itu tunjangan hidupnya sebesar kurang lebih 117.000 per bulan. Ini juga kalau misalnya Max itu tuh spesialnya dia tuition atau uang kuliah itu udah ditanggung full sama Max. Terus habis itu nanti kita juga dikasih pesawat pulang pergi Indonesia-Jepang. Nah, terus habis itu bebas biaya pengurusan visa pelajar juga. Nah, ini untuk syarat-syaratnya sih kalau misalnya dilihat dari websitenya Max itu, both untuk IPA dan IPS minimal nilai pengetahuan semester 4 dan 5-nya itu minimal 84. Nah, tapi kalau misalnya untuk IPS, misalnya ada salah satu nilai yang di bawah 84, bisa ditambah dengan sertifikasi berikut. Nah, kenapa IPS butuh JLPT atau EJU atau tes-tes bahasa Jepang yang lainnya? Nah, itu karena biasanya kan IPS itu butuh wawancara atau bikin kuesioner. Pokoknya yang komunikasi dengan masyarakat lokal itu kan IPS pasti butuh. Nah, makanya mereka juga dari lembaga seleksinya butuh sertifikasi bahasa Jepang gitu. Terus juga kalau misalnya EJU ini bukan cuma tes bahasa Jepang aja. Jadi kalau misalnya EJU itu ada bahasa Inggris, matematika, terus juga pengetahuan tentang sosialnya Jepang sama ya bahasa Jepangnya. Jadi lebih ke lebih ke umumnya sih. Terus
tes-tes itu tuh dilakukan dalam bahasa Jepang. Jadi soalnya bahasa Jepang juga. Terus nah ini untuk yang research student atau graduate, untuk yang graduate. Jadi untuk S2, S3. Terus ini masa pendaftarannya sama ya, bulan April atau Mei dari tahun sebelumnya. Terus ada 2 kali intake, yaitu bulan April, spring, sama Oktober. Kalau yang aku ini intake Oktober, jadi masuknya pas musim gugur. Jadi beda sama beda sama orang-orang Jepang pada umumnya, soalnya kan kalau di Jepang itu mereka mulai tahun ajaran pokoknya SD, SMP, SMA, kuliah itu semuanya lulus dan mulai semester tuh di bulan April. Jadi misalnya graduation bulan Maret, itu April tuh serentak daripada masuk tahun ajaran baru kayak gitu. Cuman untuk Oktober ini beda, jadi orang-orangnya pasti lebih sedikit untuk yang intake Oktober. Nah, kalau di program research student yang graduate ini, untuk lulusan D4, S1 atau S2, misalnya S1 pengen lanjut ke S2 atau S2 pengen lanjut ke S3, terus dikhususkan untuk milih bidang studi yang berada pada rumpun ilmu yang sama dengan yang sebelumnya. Terus juga ada IPK akhir jenjang pendidikan sebelumnya tuh minimal 3,3. Terus setelah aku cek lagi di website Max-nya itu TOEFL minimal 543. Kalau misalnya tahun aku 2020 itu minimal 550. Terus juga JLPT minimal level N2. Tapi menurutku N2 ini udah advance sih, tapi ini tergantung ya. Biasanya yang butuh JLPT ini balik lagi ke bidang IPS kayak gitu. Terus kalau misalnya untuk tunjangan hidupnya sebesar kurang lebih 143.000 per bulan, itu research student. Terus juga 144.000 untuk yang S2 dan 145.000 untuk yang S3. Nah, bedanya apa sih yang research student sama waktu S2 atau S3? Nah, nanti aku bakal kasih tahu detailnya, tahap-tahapnya. Bedanya apa? Terus juga sama dapat tiket pesawat pergi pulang Indonesia Jepang. Oh, sama beberapa kampus itu menyediakan asrama. Tergantung ininya ya, tergantung kebijakan kampusnya sih. Jadi kadang-kadang kan kampus ada dormnya gitu kan. Nah, kalau misalnya untuk di kampusku, anak Max itu nggak dapet dorm, soalnya dari yang monthly stipend ini kita udah termasuk living cost dan rent. Jadi dicariin kosan atau apa tuh gitu sama sensei di Jepang. Tapi ini tergantung universitas ya, beda-beda. Terus juga kalau misalnya Max ini tanpa ikatan dinas. Nah, terus juga bedanya G2G sama U2U tuh apa sih? Nah, kadang-kadang emang G2G itu jadi daftarnya lewat kedutaan. Jadi apa ya, untuk tahu tentang Max G2G itu bisa langsung lewat website kedutaannya, dan pokoknya nanti bakal ada ujian tulis dan ujian interview dari kedutaan. Tapi kalau U2U ini berdasarkan rekomendasi kampus. Jadi misalnya ada 2 kampus yang punya MOU kayak kampusku sekarang sama Unpad dan UGM, itu kan mereka udah ada agreement sendiri kan. Atau senseinya juga ada yang mau ngambil misalnya satu mahasiswa dari Unpad, nah nanti ngasih tahu infonya ke dosen yang di Unpad. Jadi pokoknya ini dari univ ke univ kayak gitu sih secara umumnya. Apalagi, oh ya, terus ini kalau misalnya pencarian LOE, kalau yang di tahap ini itu tergantung kampusnya juga sih, tergantung tahapnya juga sih. Kalau misalnya ini kan secara umum aja ya. Ini setelah wawancara itu baru nyari LOE, cuman kadang-kadang ada tahap di mana kita udah dapat LOE duluan, baru habis itu nyari beasiswa. Terus nanti aku jelasin lagi detailnya, soalnya tahapnya kadang-kadang ada yang beda juga. Nah, terus kalau misalnya ini tuh tahap-tahap acceptance procedure dari yang di-compile sama aku dan anak-anak Yamagata University lainnya. Jadi untuk awardee di Yamagata University lainnya, jadi ini udah dirangkum ya, kurang lebih seperti ini tahapnya. Terus ini dokumen-dokumen yang kira-kira dibutuhin itu ada TOEFL, TOEIC. TOEIC ini juga apa ya, English proficiency yang umum di Jepang juga. Terus IELTS juga bisa sama JLPT. Kemudian ada formulir pendaftaran. Nah, formulir pendaftaran ini bisa didapat dari kayak misalnya
administration office atau sensei-nya langsung yang kirim, atau bisa juga di-download dari website tempat kita daftar beasiswa gitu, kayak websitenya Max itu kan ada formulir pendaftarannya sendiri. Terus habis itu ijazah dari jenjang sebelumnya, terus juga transkrip akademik bahasa Inggris, pas foto, dan juga research plan. Nah, terus untuk tahapnya itu, misalnya kita daftar nih, ini untuk pengalaman sebelumnya aja ya di universitasku. Jadi kadang-kadang tuh ada yang kita mau daftar ke universitas nih, tapi kita belum ada beasiswanya. Tapi kita nggak apa-apa, masukin berkas aja dulu ke administration office-nya UNIF. Terus habis itu nanti kita bisa ikut ujian masuk. Ujian masuk di universitasku tuh ada 3 kali, di bulan September, Oktober, dan bulan Juli. Nah, terus habis itu diterima. Nah, baru habis setelah diterima itu kita bisa cari beasiswa. Cuman kalau misalnya kita ada beasiswa, lihat lagi beasiswanya Max atau bukan. Nah, kalau misalnya beasiswanya bukan Max itu, kita kadang ada yang tetap ikut ujian, kadang ada yang enggak, tergantung beasiswanya apa. Jadi kita tetap masukin berkas ke administration office, terus habis itu ikut ujian. Nah, terus kalau Max itu kan ada macam-macamnya nih. Kebanyakan kan yang kita tahu ini ada Max U2U sama G2G kan. Nah, Max U2U sama G2G ini sama, mereka ada research student-nya selama 6 bulan. Maksudnya apa sih, bedanya apa sih? Jadi itu sebelum kita mulai, misalnya S2 ya, S2 itu kan 2 tahun kan. Jadi sebelum S2 itu kita research student dulu 6 bulan. Jadi masa studi kita tuh 2,5 tahun. Kalau misalnya S3 itu 3,5 tahun. Terus selama kita udah, misalnya kita mulai research student bulan September, habis itu selesai bulan Maret kan. Nah, kita bakal ikut ujian lagi, ujian untuk universitas lagi gitu, masuk universitas. Cuman kalau misalnya kita udah terlanjur research student ya, jadi tapi kemungkinan untuk diterima UNIF itu lebih besar sih kemungkinan, soalnya belum pernah ada kasus yang dia research student tapi emang tujuannya pengen S2 tapi nggak keterima. Itu tuh kemungkinannya kecil sih, soalnya biasanya sebelum kita daftar research student itu tuh kita pasti udah ditanyain nanti goals-nya mau lanjut S2 atau S3 atau misalnya kamu mau research student aja, jadi kayak gitu. Jadi pasti kayak udah ditanyain dulu sebelumnya. Terus abis itu ada yang Special Max. Nah, Special Max ini program yang aku sekarang. Jadi kalau untuk Special Max ini untuk anak-anak yang di kampusku ini udah sebelumnya ikut exchange di Yamagata University di Fakultas Agriculture-nya. Jadi aku tuh dulu pernah exchange tahun 2019. Terus habis itu senseinya menghubungi lagi kan lewat email. Habis itu ternyata kampusku itu dapat kuota 3 orang untuk murid baru. Jadi kalau Special Max ini bedanya apa sih sama yang U2U atau G2G? Bedanya kalau yang Special Max ini kita nggak ada research student. Jadi kita bisa langsung ikut program pascasarjana. Jadi ikut langsung belajar gitu. Cuman kalau misalnya research student ini dia murni nge-lab aja sih. Jadi kayak belajar tentang risetnya dia, atau misalnya ada preliminary eksperimen dulu, baru habis itu mulai studi. Nah, selama research student ini kan karena dia belum terdaftar official student, jadi dia belum bisa ikut kegiatan kelas apa-apa. Cuman kalau yang Special Max ini masuk kuliah itu aku udah mulai kelas, waktu itu langsung mulai kelas, terus habis itu mulai riset. Jadi dalam jangka waktu 2 tahun. Terus langsung diterima ke UNIF. Nah, cuman kalau misalnya yang Special Max ini, aku waktu itu alhamdulillahnya cuma seleksi berkas aja sih. Jadi aku apply untuk beasiswa ini tuh lewat dokumen aja. Jadi TOEFL, application form, habis itu ijazah, transkrip, pas foto, dan research plan itu semuanya aku kirim ke senseiku. Habis itu senseiku yang menyerahkan ke University Administration gitu. Jadi nanti mereka yang seleksi sendiri. Tetap ada interview sih, cuman sepertinya interview itu enggak waktu tahap Special Max-ku, interviewnya lebih ke ingin tahu goals kita sih. Jadi bukan untuk menyeleksi ya. Jadi kayak ini pas nggak sih gitu studinya. Jadi nanti kamu belajar apa, cocok nggak sama senseinya gitu.
Terus juga pokoknya tuh Special Max ini universitasku kebagian 3 kali. Jadi dari tahun 2020 aku, terus habis itu ada 2021 lagi ada kelasku, habis itu 2022 nanti. Jadi cuma ada 3 tahun doang untuk yang Special Max di universitasku. Terus juga kayaknya Special Max ini tuh kuotanya terbatas, jadi tiap tahun ada 3 dan tiap sensei itu beda-beda. Jadi kalau misalnya nih di lab senseiku tahun ini udah ada anak yang masuk 1 lewat Special Max. Nah, tahun depannya beda sensei lagi. Jadi apa misalnya sensei lagi yang dapat anak lain lagi yang dapat anak baru kayak gitu. Terus mungkin lanjut aja. Nah, ini kalau misalnya timelineku yang dari program Special Max itu, jadi selama open registration sampai application documents itu sekitaran sebulanan sih dari Desember ke Januari. Jadi open registration itu waktu itu senseiku ngasih info, oh ya ada beasiswa ini nih. Jadi kamu bisa ikut aja. Waktu itu dari Unpad aku berdua sama teman labku, satu labku. Dia pernah exchange sama senseiku juga. Jadi kita berdua nih apply untuk dokumennya. Kita nyiapin surat rekomendasi dari Dosbing, terus juga dari wakil rektor waktu itu di Unpad, terus juga ikut tes TOEFL, habis itu nyiapin transkrip akademik. Lumayan juga sih, karena kadang-kadang ada yang apa ya, nyiapin transkrip dan persuratan lain-lainnya tuh kan kadang-kadang lama ya. Terus apalagi buat minta ke pejabat-pejabat kampus itu kan kadang-kadang lama. Jadi untungnya dikasih waktu sekitaran sebulan. Habis itu kalau untuk application documents ini aku 2 tahap sih. Jadi email dulu, habis itu dikirim pos ke Jepang. Jadi itu aku dokumen-dokumennya di-scan dulu nih, dikirim email ke sensei. Ini benar nggak gitu, takut ada yang salah kan. Soalnya kalau misalnya udah udah terlanjur ngirim ke Jepangnya kan mahal juga kan dan susah lagi ngurusnya. Jadi kita konfirmasi dulu lewat email ke senseinya, baru habis itu kirim lewat pos. Terus habis itu sekitaran awal pertengahan Februari itu di-announce lewat email pokoknya lolos application dokumen. Cuman sayangnya temen aku yang satu lab sama aku itu nggak keterima. Cuman alhamdulillahnya aku keterima. Jadi aku bisa lanjut ke tahap interview sama senseinya. Terus ini interviewnya itu aku video call ya waktu itu lewat Skype sama sensei. Jadi pokoknya menyesuaikan waktu dulu sama senseinya lewat email. Jadi bisanya kapan dan lain-lainnya. Terus pokoknya selama interview ini tuh sensei lebih nanya kayak kesibukan belakangan ini apa, tergantung senseinya juga sih. Kadang ada yang benar-benar menguji kayak kamu tahu nggak sih nanti research kamu tuh nanti bakal tentang apa gitu, pengetahuan kamu tentang research ini tuh sejauh mana gitu. Cuman ada juga sensei yang santai gitu, soalnya beda-beda sih. Kalau senseiku mungkin termasuk yang santai ya, jadi aku lebih ditanya ke kesibukan selama akhir-akhir ini apa, terus habis itu tentang research-nya nanti mau kayak gimana, terus habis itu juga diceritain sama senseinya keadaan lab-nya kayak gimana, nanti kerjainnya tim atau sendiri. Cuman begitu aja sih. Alhamdulillahnya senseiku baik. Terus habis itu nggak lama setelah itu sih, lama sih. Habis itu kita dapat letter of acceptance di bulan Mei. Jadi letter of acceptance itu nandain kalau kita udah keterima di kampus di universitasnya. Cuman nanti kita dapat ini lagi dokumen beda lagi yang menyatakan kalau kita ini awardee max. Itu namanya COE apa? COE. Cuman aku lupa itu apa. Nah, ini tuh administration process itu nih termasuk kita dapat yang COE itu, jadi menyatakan kalau kita award di Max Scholarship, terus habis itu pokoknya COE dan LOE ini dipakai buat apply visa nantinya. Nah, terus habis itu administration process ini tuh karena kan udah keterima di kampusnya kan, jadi administration process ini lebih ke kayak kita ngirim biodata ke kampus, terus juga ngirim foto, terus juga habis itu lebih ke registrasi kampusnya sih, karena waktu itu juga lagi COVID kan, jadi
lama banget nunggu dari bulan Juni sampai November sampai kita aku dan teman-teman aku yang bertiga ini, aku, temanku dan temanku yang duanya ini bisa akhirnya berangkat ke Jepang. Padahal harusnya kita berangkat ke Jepang itu bulan September. Karena kan aku kan di semester yang Oktober kan, di fall semester. Jadi harusnya itu aku udah mulai belajar bulan Oktober, tapi karena waktu itu terkendala COVID, jadi baru bisa apply visanya bulan November. Nah, pas kita apply visa di kedutaan itu, kita cukup bawa ini aja sih, paspor. Terus habis itu sama si COI tadi, terus habis itu udah tinggal diurusin sama mereka aja. Pokoknya kalau kita udah bilang kita tuh award di Max, itu tuh kayak apa ya, privilege banget sih, soalnya ngurus visa juga cepet waktu itu. Terus habis itu aku baru bisa berangkat ke Jepangnya bulan Desember. Jadi kayak ketinggalan sekitar 3 bulan waktu belajar gitu loh. Jadi totalnya tuh kalau dihitung dari bulan Desember sampai aku lulus tuh kira-kira nggak sampai 2 tahun lah, paling 1 tahun 10 bulan sih untuk total degree S2 aku. Nah, cuman kalau misalnya menurut timeline yang normal itu administration process itu dari bulan Juni sampai Agustus, terus habis itu apply visanya bulan Agustus, sama berangkat ke Jepang di bulan September. Terus ini pokoknya ini foto-foto waktu aku pertama sampai ke kota tempat tinggalku di Fukuoka. Ini tuh langsung bulan Desember kan ya, langsung winter. Ini tuh sebenarnya dingin banget, ini -2 dan lagi badai salju juga. Tapi karena kita kayak baru datang gitu, jadi ya udah, jadi main-main salju aja di luar. Terus oh iya, terus waktu bulan Desember juga aku sempat ikut karantina di Tokyo 2 minggu di hotel. Nah, kalau misalnya Max Award di bulan di zaman-zaman pandemi ini, kita juga ini apa, untuk karantinanya dibayarin sama Max-nya. Cuman waktu itu aku kan 2 minggu ya. 2 minggu itu tuh aku dibayarin kampus dulu, terus habis itu nanti di reimburse sama Max-nya gitu. Jadi yang bayarin pertama kampus dulu, habis itu nanti uangnya diganti sama Max. Jadi kita nggak keluar uang sama sekali. Nah, cuman kalau misalnya untuk tahun ini ada temanku yang award di Max juga, baru datang di bulan ini. Jadi dia nanti karantinanya cuma 4 hari. Karantinanya cuma 4 hari. Terus juga itu hotel, makanan, dan lain-lainnya dibayarin sama Max. Jadi alhamdulillah. Terus ini kalau untuk beasiswa yang lainnya secara umum. Jadi ada apa ya, required documents. Ini tuh dokumen yang diperluin. Ada language proficiency, terus habis itu recommendation letter. Ini recommendation letter itu biasanya kalau misalnya sebelumnya, jenjang sebelumnya itu kuliah, recommendation letter-nya itu biasanya dari dosbing atau petinggi di kampus. Nah, waktu kasus aku tuh recommendation letter itu tadinya aku mau minta dari dekan Fakultas Pertanian, tapi kata University Administration di kampusku yang sekarang di Yamagata, lebih baik dari ini aja, apa, petinggi kampus pusat, jadi rektor atau wakil rektor itu bisa. Terus habis itu application form, habis itu essay. Nah, essay ini bisa apa ya, bisa bahasa Inggris dan Jepang. Cuman kalau misalnya untuk essay bahasa Jepang ini biasanya sih dari beasiswa yang apa ya, dari yayasan-yayasan gitu. Kayak misalnya nanti aku kasih tahu ada Aeon 1%, terus habis itu ada Hasia juga, ada Iwatani Naoji Foundation. Itu mungkin belum sering terdengar ya, tapi ada kok itu beasiswanya, dan monthly stipendnya juga lumayan cover untuk biaya hidup. Terus habis itu academic transcript, habis itu ijazah, research plan atau proposal, sama motivation letter. Nah, kalau misalnya motivation letter ini waktu itu aku nggak bikin, tapi aku lihat apa ya, di kakak kelasku di PPI Jepang itu dia pernah bikin motivation letter, jadi sempat ngasih trik-triknya juga sih. Jadi kalau misalnya untuk motivation letter itu kita harus bilang kalau misalnya penelitian ini tuh akan bermanfaat gitu, baik untuk masyarakat Indonesia ataupun Jepang. Terus juga goals-nya tuh apa sih research yang mau kita ambil kayak gitu. Terus juga selain manfaat untuk diri sendiri, research ini tuh
bisa ngasih apa aja sih ke orang lain. Lebih kayak gitu sih di motivation letter. Terus sama research plan juga, kalau misalnya research plan itu ada lagi sih tipsnya nanti. Kalau misalnya untuk tipsnya nanti bakal aku ceritain di akhir. Terus juga ini alur umumnya ya untuk daftar scholarship di Jepang. Umumnya kan kita ada document selection, terus interview sama final result. Ini tuh udah yang pasti tahap-tahap 3 ini adalah di beberapa scholarship. Cuman kan kadang-kadang ada tambahan yang seleksi essay, terus habis itu interview, ada kadang-kadang ada yang 2 kali, itu tergantung dari scholarship-nya. Terus, nah ini tuh tiga step ini tuh kadang-kadang beda juga tergantung. Jadi ada yang kita tuh belum ada kontak sama universitas, kita juga belum ada scholarship. Nah, kita bisa mulai dari kontak supervisor dulu. Jadi misalnya kita kontak sensei-nya dulu lewat email, terus bilang kalau misalnya kita tuh tertarik sama research-nya sensei, terus habis itu mungkin bisa dihubungkan sama research di jenjang sebelumnya. Jadi apa ya, mencoba untuk nyari sensei yang cocok sama kita gitu lewat contacting supervisor ini. Nah, terus habis itu kita bisa langsung, oh kalau misalnya udah kontak sensei, pasti habis itu kadang-kadang tuh senseinya ada yang ngarahin untuk, oh iya kamu bisa nih masuk ke labku. Habis itu register aja coba ke universitas. Nanti bakal dikabarin sama administration office-nya untuk apply apa aja yang diperluin. Habis itu bisa juga untuk kita register untuk scholarship dulu. Jadi kayak misalnya untuk Max atau ada beasiswa JICA di kampusku, sekarang ada beasiswa JICA. Kalau misalnya JICA itu dia register untuk scholarship dulu, baru habis itu nanti dari lembaganya itu yang milihin masuk lab mana gitu di Jepangnya. Terus bisa juga kita daftar universitas dulu sama kayak tadi yang aku kasih tahu, baru nyari scholarship. Nah, biasanya untuk nyari scholarship ini tuh kita bisa langsung nanya ke administration office di kampus. Terus kadang-kadang kan mereka ada yang apa ya, lewat pengumuman lewat website atau lewat mading kampus ada beasiswa ini. Jadi kita bisa ikut gitu. Mana ya? Oh, ini beberapa beasiswa yang available. Ini beberapa doang, sebenarnya aslinya banyak. Cuman aku nggak bisa jelasin satu persatu. Ini available scholarship untuk master dan doctorate. Ini contohnya yang di universitasku itu ada Max, terus ada Inpex. Inpex ini dari, kalau nggak salah, dari perusahaan minyak. Di kampusku itu tiap tahun awardee-nya satu. Jadi ya setiap tahun satu orang. Terus kalau beasiswa Impact ini lebih fokus ke lulusan sains. Terus kalau Impact ini juga tunjangan monthly stipend-nya menurutku udah paling besar sih di antara semuanya, soalnya Max itu kan 144.000 ya untuk S2, paling gede 145.000. Impact ini 160.000. Terus juga biasanya tuh kalau udah keterima Impact, kalau kata orang, Impact itu udah beasiswa paling aman, soalnya mereka ada lembaga yang ngurusin, dan untuk setiap mahasiswa yang keterima itu pasti ada satu orang kayak apa ya, yang ngurusin segala keperluan mahasiswa itu. Jadi kayak temenku, dia apartemen juga dicariin. Terus habis itu bedanya juga Impact sama Max Scholarship ini, jadi kalau kita tuh Max itu datang ke Jepang itu belum dapat monthly stipend, jadi kita dapat monthly stipendnya tuh pas bulan depan. Nah, kalau misalnya Impact ini, kita datang ke Jepang tuh kita udah nerima uang 160.000. Jadi kayak udah pasti makmur lah kalau keterima Impact lah. Terus ini kalau ini JICA. JICA ini kalau di kampusku itu kebanyakan awardee-nya teman-temanku yang dari Afrika dan Filipina. Terus kalau misalnya JICA juga sama sih monthly stipend-nya sekitaran 140.000-an. Nah, enaknya JICA tuh mereka ada sesi counseling gitu. Jadi kita bisa counseling tentang pekerjaan dari lembaga beasiswanya ini ya. Jadi udah ada yang ngurusin gitu. Counseling tentang pekerjaan, terus juga tentang ada counseling mental juga. Terus pokoknya ini siapa aman sih. Terus habis itu, oh ya, kalau misalnya selain 3 ini,
di kakak kelas di kampusku ini yang alumni juga pernah ada yang awardee beasiswa JSPS sama Okazaki Kahita. Nah, 2 beasiswa ini tuh kita dapetnya setelah mereka keterima univ dulu. Jadi ada kakak kelasku zaman dulu, kayaknya tahun sekitar 2011, 2012-an itu, keterima kampus dulu, habis itu baru nyari beasiswa ini. Nah, kalau misalnya beasiswa beasiswa Max, Inpex, JICA, terus juga Ajinomoto juga itu tuh perlu TOEFL. Nah, cuman kalau misalnya untuk yang lainnya kayak misalnya JSPS, Okazaki, terus Aeon, Iwatani sama Hasia ini perlu JLPT dan essay bahasa Jepang. Jadi kalau iya sih emang lebih sulit sih untuk dapat beasiswa setelah daftar university. Tapi bisa kok. Nah, terus kalau misalnya Iwatani Naoji ini juga full cover ya. Ini kalau Iwatani Naoji ini kalau nggak salah monthly stipendnya itu 100.000 yen per bulan. Hasia juga sama. Terus Aeon 1% juga sama 100.000 yen per bulan. Kalau Ajinomoto ini kalau nggak salah monthly stipendnya 150.000 yen per bulan. Emang kalau Ajinomoto ini menurutku salah satu yang oke juga sih, soalnya dia tuh seleksinya nggak butuh pakai bahasa Jepang, cuma English proficiency aja. Cuman susah di tahap interviewnya, soalnya setiap tahun tuh juga awardee-nya sedikit sih menurutku, kayak sekitar 1 atau 2 orang gitu. Terus aku lanjut ke ini tips dan triknya untuk yang sudah aku rangkum ya. Ini dari kata-kata kakak kelas dan juga kata teman-teman di universitas lain di Jepang juga katanya. Pokoknya pertama kita harus niat dulu nyari info beasiswa entah dari official website, terus juga dari kampus website, atau juga dari sosial media. Sosial media itu contohnya kayak misalnya di PPI entah PPI Jepang atau misalnya PPI dari kampus yang kita inginkan, misalnya PPI Hokkaido, PPI Yamagata, atau PPI Tohoku dan lain-lain sebagainya, itu ikutin aja. Terus kan kadang-kadang juga ada adminnya kan, admin dari sosmed itu kan itu mahasiswa aktif di kampus tersebut. Nah, mereka tuh bisa tanya bisa tanya ke administrasi kampus, kan mereka murid di universitas itu kan. Jadi mungkin mereka punya info lebih detail gitu, di kampus ini ada beasiswanya enggak. Terus latihan language proficiency test. Jadi latihan soal TOEFL, TOEIC atau IELTS. Jadi biar kita nggak kaget pas bener-bener ujian TOEFL atau TOEIC-nya gitu. Soalnya kan kalau ujian language proficiency itu kan lumayan mahal kan. Jadi kayak misalnya kita tes 2 kali kan itu kan sayang banget kan. Jadi mending latihan aja yang banyak, baru habis itu kita tes. Itu menurutku sih. Terus habis itu pay attention to manners. Oh ya, ini ya manners kan emang secara umum sih kayaknya, bukan cuma di Jepang aja tapi di Indonesia juga kalau ngontak dosen tuh harus ada manners-nya. Jadi mengawali dengan subjek dan salam, terus juga memperkenalkan diri, saya ini mahasiswa dari ini, sebelumnya saya ambil penelitian ini, apakah saya boleh join di lab-nya sensei gitu. Terus habis itu apakah ada kesempatan untuk saya untuk join di lab-nya sensei gitu pokoknya. Terus habis itu ini juga cari profesor yang match sama research yang kita mau sih, menurut aku penting sih. Jadi jangan sampai kita nyari profesor yang risetnya tuh kita nggak tahu sama sekali gitu. Misalnya aku basicnya di pertanian, tapi habis itu aku mau researchnya di misalnya tentang sel misalnya. Cuman kan itu kan rada nggak nyambung kan. Cuman ada aja sih kadang-kadang ada sensei yang meskipun nggak cocok tapi dihubungin aja gitu. Kayak misalnya di kampusku itu ada, ini kampusku kampus pertanian kan, tapi ada sensei yang risetnya tuh tentang kimia, senseiku itu. Jadi risetnya tentang kimia,
lebih ke membuat struktur senyawa. Terus juga ada lagi lab lain yang lebih fokus ke enzim dan enzim-enzim dan senyawa-senyawa itu tuh diujikannya ke mikroorganisme gitu. Jadi malah untuk dari teman-teman kita yang udah join di lab tersebut tuh lebih fokus ke kimia dan biologinya gitu. Jadi nggak fokus ke pertaniannya gitu. Jadi menurutku sebaiknya nyari profesor yang cocok sama riset yang kita mau kerjain gitu. Terus untuk tips yang ke halaman 2, ini 2 halaman aja kok. Terus untuk research plan itu, tadi pertama kita harus bisa memperhatikan apa yang dibutuhkan sama society sekarang. Jadi misalnya zaman sekarang tuh masalahnya apa sih gitu. Terus orang-orang tuh lagi butuh apa gitu. Masalahnya yang ada sekarang tuh seperti apa gitu. Kayak misalnya waktu aku ngerjain research plan aku itu, kan aku di S1 fokusnya ke pertanian, tapi lebih ke arah jamur. Terus dihubungin ke jamur-jamur itu tuh punya kemampuan untuk misalnya mematikan serangga. Nah, untuk sekarang kan masalahnya kan misalnya penggunaan pestisida kimia yang terlalu besar-besaran kan, jadi mungkin perlu untuk bikin insektisida alami. Nah, bisa dihubungkan kayak gitu dengan isu-isu lingkungan atau isu-isu sosial. Terus timeline availability. Nah, ini bikin lebih ke sisi realistisnya sih. Jadi research yang mau dikerjain itu bisa nggak sih dilakukan selama masa studi itu gitu. Jadi selama rentang 2 tahun, 3 tahun itu bisa nggak sih selesai gitu. Jadi dari awal tuh udah disusun lah gitu targetnya kayak apa dan juga tujuannya jelas. Terus juga ini ya set your future goals clearly, ini juga sama berlaku di Moodlet sama research plan juga. Jadi kayak misalnya future goals untuk research ini tuh apa sih, tujuannya apa, terus juga apa yang mau kamu bagikan dengan kamu dapat ilmu ini tuh, apa yang mau kamu kasih ke lingkungan sekitar kamu gitu. Terus juga apa yang mau dikasih untuk Indonesia. Terus juga kadang ada yang research plan yang harus masukin rentang waktu 5-10 tahun penelitian ini tuh sustainable atau enggak sih. Jadi mungkin kayak diperjelas lagi aja goals-nya apa. Terus juga be confident dan objective on interviews, itu dia lebih kepercaya diri aja dan kita harus tahu bakal ditanya apa sama interviewernya sama senseinya kayak gimana. Terus juga asal jangan ngangong-ngangong aja sih kalau misalnya interview itu. Terus juga kadang-kadang kan baca doa aja sih sebelum interview, mudah-mudahan dilancarkan. Terus juga latihan interview, latihan ngomong. Terus juga kalau misalnya interviewnya secara langsung kayak gini, itu tuh kadang-kadang ada yang butuh kita pakai baju rapih. Terus juga ada yang kayak ada aturannya pas masuk itu harus nunduk dulu ke senseinya, kayak harus kayak gini, ngasih greeting dulu, abis itu baru duduk. Terus abis itu ngasih greeting ke senseinya satu-satu, senseinya satu-satu disapa. Ini tuh tergantung teknis interviewnya juga sih. Kalau misalnya interviewnya online, kayak aku waktu itu lewat Zoom, ya langsung disapa aja senseinya semuanya, itu baru langsung mulai interview. Cuman kan kalau misalnya ada yang offline interview kayak gini, perlu diperhatikan juga mentornya, soalnya kan ketemu langsung. Terus juga habis itu understand terms of conditions, jadi lebih ke paham persyaratannya dan benar-benar teliti dan mengerti persyaratan beasiswanya kayak apa aja sih. Jadi jangan sampai ada yang kelupaan, terus juga jangan sampai ada yang salah. Pokoknya kalau misalnya ada dokumen yang kelupaan di tahap beasiswa itu, ini udah lumayan ribet sih. Kadang ada yang ngontak lagi, lupa ngirim misalnya form ini, tapi kadang-kadang ada yang dia lupa nih ngirim form ini, udah jadi langsung di dis aja kayak gitu. Jadi harus benar-benar teliti dan paham sama persyaratan dan peraturan dari beasiswa itu. Terus juga keep good relationships with supervisor. Ini bukan
Maksudnya bukan cuma supervisor di Jepang aja ya, tapi juga supervisor misalnya dosbing di Indonesia gitu. Soalnya kan kita jaga relationship baik itu kita kan butuh butuh recommendation letter, butuh apa ya dukungan dari dosbing yang pertama kita kan di S1. Terus juga pokoknya ya jaga silaturahmi aja gitu. Terus makanya yang terakhir menurutku sih jangan lupa berdoa dan melakukan yang terbaik gitu. Soalnya berdoa dan apa ya yakin kalau kita udah usaha itu tuh bakal bikin kita lebih ikhlas lah kalau misalnya nggak keterima. Kalau itu kadang-kadang kalau kita udah berharap sama sesuatu dan apa ya udah berharap terlalu inilah pokoknya pengen banget tapi kecewa tuh kan kadang-kadang ini ya apa sedih banget gitu kan. Nah jadi apa ya, berusaha untuk ikhlas dan yakin kalau kita udah melakukan yang terbaik jadi ya udah nggak apa-apa gitu. Terus nah ini kalau misalnya teman-teman juga mau tahu detailnya contohnya ini ya untuk informasi beasiswa yang lainnya ini tuh dari PPI Jepang kita ada buklet beasiswanya itu bisa dilihat di isu.com/PPI Jepang. Jadi biro pendidikan di PPI Jepang itu udah nge-compile banyak info-info beasiswa dari berbagai univ terus disatuin dalam satu buklet dan kita tuh terbitnya tiap 2 bulan. Jadi insya Allah bulan April ini kita bakal nerbitin buklet juga. Sini pokoknya ada macam-macam sih, ini nggak khusus ke apa ya, nggak khusus ke beasiswa dari pemerintah aja, tapi juga ada yang dari yayasan, terus juga beasiswa yang dari kampusnya kayak gitu. Jadi semuanya itu kita compile di isunya PPI Jepang. Terus juga di PPI Jepang ini tahun ini kita ada program Open Campus, jadi ini lebih memperkenalkan kampus-kampus yang ada di Jepang, termasuk kampus yang terkenal dan yang apa ya yang kurang dikenal juga ada di Open Campus ini. Dan yang sharing di Open Campus ini juga ada sensei-sensei dan juga ada orang-orang dari international office kampusnya. Jadi nanti mereka sharing juga nih di Open Campus ini tentang available nggak sih beasiswa di kampus ini. Terus juga ada teman-teman Indonesia juga di kampus tersebut yang sharing soal pengalaman mereka kuliah di kampus tersebut. Oke. Nah terus juga ini ada websitenya, ini contoh-contoh websitenya aja ya. Jadi ini maksudnya sumbernya bukan dari sini aja, ini kayak salah 4 dari website ini. Jadi ini ada website kedutaannya langsung. Terus ini pokoknya ada beasiswa detail tentang beasiswa Max itu lebih ada di sini. Terus juga ini Study in Japan juga mereka nyediain PDF apa ya PDF kumpulan beasiswa yang ada di Jepang dari periode tertentu. Terus juga ini Japan Study Support juga termasuk. Terus ini JASO juga masuk. Bisa dicek aja di website ini. Terus, nah makanya untuk apa ya untuk beasiswanya kayaknya mungkin bisa ditanya lebih lanjut. Terus juga mungkin untuk teman-teman yang belum tahu apa ya aku ini dari mana sih gitu, aku ini dari kota mana, mungkin teman-teman taunya Tokyo aja kali ya. Nah aku sekalian aja memperkenalkan tentang daerah aku, daerah Yamagata. Kalau misalnya dari Tokyo itu aku naik pesawat sejam aja ke Yamagata. Terus di Yamagata itu ada apa sih? Pokoknya kita tuh daerah aku tuh lebih fokus ke pertaniannya sih. Terus juga wisatanya banyak wisata alam. Kalau ini tuh salah satu ini apa ya 3 dari gunung tertinggi di Yamagata. Jadi ada Gunung Haguro, terus habis itu ada Gasan, terus habis itu ada Yudono-san. Kalau misalnya bahasa Jepang itu kan san itu kan artinya gunung kan. Jadi kalau misalnya Gunung Haguro-san itu berarti kayak ngomong Gunung Haguro, gunung itu kayak weird. Terus habis itu oh ya karena Yamagata itu terkenal sama hasil pertaniannya, jadi kita ada salah satu katanya sih ini salah satu beras terenak di Jepang, ini beras Suyahime. Terus pokoknya kalau kata orang-orang Jepang ya ini tuh
terenak karena teksturnya pulen gitu, terus habis itu ukuran bulir nasinya pas gitulah katanya. Terus itu juga apa ya, salah satu produksi buah paling bestnya tuh cherry. Oh ya, terus aku lupa kasih tahu ini Yamagata itu karena kan nama prefectureku Yamagata, jadi terbentuk dari gunung-gunung gitu. Terus nah abis itu aku kuliah di Yamagata University ini. Di Yamagata University ada 6 faculty. Itu ada Faculty of Agriculture, tempatku kuliah di Suruoka Campus. Terus habis itu di Kojirakawa Campus itu ada Faculty of Humanities, Social dan Science, terus Education, Art and Science, sama Faculty of Science, ini kayak MIPA-nya gitu, di Kojirakawa Campus. Nah, di Kojirakawa ini juga pusat atau rektoratnya Yamagata University. Terus juga, oh ya, Yamagata University ini PTN ya, cuman bukan university yang top 10 sih, tapi menurutku ini udah oke lah dari segi senseinya banyak yang bisa bahasa Inggris, terus juga anak-anak internasional juga banyak, meskipun nggak seterkenal Todai atau TIU yang lainnya, tapi menurutku kampusku udah oke sih. Terus juga untuk engineering ini ada di Yonezawa Campus. Jadi kalau misalnya teman-teman mau kuliah di Yamagata University itu mungkin bisa masuk ke Faculty of Engineering, soalnya bangunannya lebih estetik, kayak castle Eropa gitu. Terus next aja ya. Kalau misalnya di kampusku ini ada S2 dan S3 ini kita research based program. Jadi kita diharuskan untuk menyelesaikan riset kita tuh selama masa studi itu gitu, dan pokoknya datang tuh kita langsung udah tahu nih research kita apa. Soalnya kan pas pertama datang itu kan kita ada bikin research plan itu kan. Nah, research plan itu yang nantinya bakal kita realisasikan di program ini kayak gitu. Nah, terus juga ini international program ini lebih ke kelasnya sih. Jadi kita udah otomatis ke enroll sebagai international students. Jadi bukan cuma di Yamagata University aja, jadi ada universitas lain kayak di Tohoku atau di TIU itu ada international program. Jadi ada kelas yang senseinya ngajar bahasa Inggris. Nah, kebanyakan sih kalau di Jepang sendiri yang international program tuh kebanyakan science gitu, di bidang science. Jadi senseinya ngajar pakai bahasa Inggris. Terus juga kadang ada teman-teman sekelas juga yang orang Jepang, tapi mereka juga diharuskan untuk ikut presentasi pakai bahasa Inggris kayak gitu. Jadi kayak kelas biasa sih sebenarnya, ada lecture dari sensei, terus juga ada presentasi masing-masing, itu tuh pakai bahasa Inggris kalau di international program gitu. Terus juga kalau di kampusku ini ada master program sama dokter program, ini S2 dan S3. Kalau misalnya untuk master program atau S2-nya ini kita 30 SKS, 30 kredits, dan menyelesaikan tesis dalam 2 tahun. Terus maksudnya 30 kredit ini kan lebih ke mata kuliah atau kelas yang kita ambil. Tapi kalau di sini di Jepang itu bedanya, kita misalnya lebih ke research based program sih. Jadi kalau misalnya kita ada kelas nih, kita tuh jadwalnya nggak yang tiap hari Rabu minggu itu ada kelas, misalnya dosen ini itu enggak. Jadi tergantung dosennya maunya kapan. Kadang-kadang ada dosen yang cuma mau kelasnya tuh 2 pertemuan. Kelasnya mau 2 pertemuan, habis itu kita presentasi, habis itu udah beres. Akhir semester kita dapat nilai. Terus ada juga aku kelas animal ekologi, itu pertemuan sekali doang, lecture sekali doang. Habis itu kita submit kayak senseinya kasih tugas bikin paper, terus habis itu kita submit, baru akhir semester ada nilainya. Jadi karena ini research based program sih, jadi lebih fokus ke riset apa yang mau kita kerjain dan kita selesain di jenjang pendidikan ini kayak gitu. Terus kalau misalnya untuk doctorate program S3 ini kelasnya lebih sedikit, cuman kan ya karena basicnya research ya, dan mungkin beban risetnya lebih banyak. Dan juga kalau misalnya untuk lulusan S3 di kampus itu minimal 1 international publication.
dan harus menyelesaikan pokoknya publikasi dan tesis itu dalam jangka waktu 3 tahun. Gitu. Nah, terus ini mungkin ini kayak apa ya, lebih ke campus building sih, overview dari campus building aku. Jadi ini cuma fakultas pertanian aja, jadi ini ada gedung 1, gedung 2, 3. Ini tuh apa ya, beda departemen sih. Karena ini departemen Bioresource Science, lebih itu Bioproduction Science ini untuk ekosistem dan forestry-nya. Jadi kalau misalnya ini apa ya, gedung 3 itu lebih ke laboratorium kayak kimia, biologi, terus habis itu lebih ke apa ya, microorganism laboratory sih. Terus habis itu kalau yang ini gedung 2 ini ada forestry. Terus habis itu untuk building 1 ini tuh menurutku lebih apa ya, lebih beragam sih, soalnya mereka ada fakultasku tuh fakultas agriculture ini juga meliputi peternakan dan perikanan. Jadi ada banyak universitas di Jepang, terus bukan cuma Yamagata University aja, tapi kayak ada juga temanku di Tohoku University itu dia belajarnya tentang perikanan. Jadi dia meneliti apa ya, marine biology, tapi masuknya ke Faculty of Agriculture. Jadi pertanian, definisi pertanian di Jepang tuh masih luas gitu. Kalau di Indonesia kan pisah ya, perikanan dan pertanian. Terus ini mungkin lebih ke apa ya, lihat layout gedung kampusnya aja sih. Terus ini mungkin dari depannya, ini waktu lagi spring ada sakura juga, terus kelasnya juga sama. Ini cuman bedanya kalau kelas di kampusku ini meja-meja itu digabung gitu, 3 gitu. Cuma karena waktu lagi COVID ini, ya tetap ada kelas offline, tapi di tiap meja ini 1 orang gitu, jadi berjarak. Nah, biasanya sensei itu kalau lecture tuh di podium ini gitu, terus nurunin screen di sini, habis itu presentasi kayak biasa. Terus apa lagi ya? Oh, ini mungkin ini view dari gedung belakang kampusnya yang ini. Terus oh iya, jadi kalau di kampusku tuh mungkin banyak kampus di Jepang juga udah mulai kuliah offline sih. Jadi udah mulai dari bulan April ini udah mulai kuliah di kelas kayak biasa. Terus belajar tatap muka, riset di lab kayak biasa gitu. Terus ini mungkin aku mau kasih lihat video dulu sebentar tentang kampus aku.
jadi tadi sebentar aja sih, cuma 2 menit dari video. Pokoknya ini lebih ke apa ya? Videonya itu lebih ke lingkungan sekitar kampusnya sih. Jadi kita ada farm, Takasaka Farm ini tuh luas banget. Jadi kayak lahan percobaan padi. Jadi itu di farm itu tuh yang bikin percobaan padi itu bukan cuma satu sensei aja, jadi macam-macam sensei itu punya lahan sendiri di farm itu. Terus juga kita biasanya ada event-event yang tadi farm festival itu kan, cuman karena pandemi ini jadi belum diadain lagi farm festivalnya. Terus aku juga karena baru masuk pas zaman pandemi, jadi nggak pernah ikut ke farm festivalnya gitu. Ini mungkin experiences aku dengan teman-teman lab aku ya. Jadi selain apa ya, kerja di lab kayak biasa, aku juga ada jalan-jalan sama teman-teman lab. Ini waktu mereka graduation. Kalau graduation ini namanya bahasa Jepangnya itu satsugyo. Jadi mereka pakai kimono, terus habis itu sama kayak wisuda biasa. Cuman nggak terlalu lama sih wisudanya, mereka tuh kayak cuman sekitar sejam 2 jam seremoni, habis itu udah beres gitu. Jadi mereka balik lagi ke kampus, foto-fotonya di kampus kayak gitu. Terus ini waktu sampling, jadi aku sama teman-teman aku itu ada kegiatan sampling. Selain di lab ya, ini sampling itu menurutku udah cukup yang refreshing. Misalnya akhirnya sempat keluar ruangan juga. Kita ngambil sampling daun, terus habis itu ngambil sampling jamur juga. Terus habis itu ini aku dan teman-teman labku ke Gunung Haguro tadi. Terus juga selain refreshing sama teman-teman lab gitu, ada kadang-kadang aku dan teman-teman PPI Yamagata ini ada acara juga. Jadi kita semua tuh kayak otomatis udah ngatur jadwal gitu loh biar bisa main bareng. Jadi Senin sampai Jumat kita full nge-lab, tapi Sabtu Minggu kita main gitu. Nah ini salah banyak dari kegiatan yang kita laluin ini. Sempat tampil angklung juga di World Bazaar, jadi kayak banyak negara gitu tampil, termasuk teman-teman yang dari Afrika juga. Kita tampilin angklung. Situ kita ada ski. Sini waktu sholat Idul Adha, ini tahun 2021, jadi tahun kemarin itu harusnya kita ada teman-teman exchange 15 orang, tapi karena kondisi waktu itu Jepang masih close border, jadi mereka nggak bisa datang. Jadilah kita cuman yang murid-murid S2 dan S3-nya aja dan sedikit. Nah ini alhamdulillah waktu buka puasa kemarin kita udah bisa nyambut adik-adik exchange waktu bukber kemarin, jadi rame alhamdulillah. Terus juga karena sekalian kita menikmati pemandangan di Jepang dan makanan-makanannya, jadi aku sempat jalan-jalan ke Tokyo juga kemarin, terus habis itu nyobain sushi dan lain-lainnya alhamdulillah. Terus kalau habis itu di Suroka tuh ada apa aja sih? Mungkin ini sekilas aja sih. Di Suroka tuh ada Kamu Aquarium. Kamu Aquarium tuh kalau dari ini lumayan terkenal sih, karena ini salah satu tempat dengan koleksi ubur-ubur terbanyak katanya di Jepang atau di dunia gitu. Pokoknya koleksi ubur-ubur terbanyak. Habis itu ini di kuil di Haguro. Habis itu ini kita juga ada Hanabi itu firework festival setiap summer di Suroka juga. Terus ini kuil Suroka tuh lebih ke menurutku lebih ke bukan tempat kota besar sih, tapi wisatanya tuh lebih ke alam sih menurutku. Terus ini juga ini sakura di Suroka Park kemarin. Aku kayaknya sempat update di Instagram story-nya Oversea. Ini aku kemarin habis dari Suroka Park, terus lagi full bloom sakuranya, jadi bagus. Terus, kalau misalnya mau cari peradaban di sini, kita harus naik kereta sekali selama 30 menit, jadi baru bisa ketemu mall yang besar. Jadi kayak Uniqlo, terus juga sports toko-toko sports gitu dan lain-lainnya, itu naik kereta dulu 30 menit ke Aeon Mall. Oke, segitu aja dari aku. Arigatou gozaimashita. Mungkin maaf ya kalau misalnya waktunya kelamaan. Oke, makasih banyak loh Kak Kamila.
Cukup jelas ya dan detail ya teman-teman ya terkait pembahasan beasiswa Max pada hari ini. Dari jenis-jenis Max yang ada 7 macam, lalu apa namanya, tapi ya 7 macam, lalu yang lebih detailkan itu tentang research apa studentnya gitu kan. Sangat jelas dari prosedurnya, timelinenya, tipsnya dan sebagainya. Jadi bagi teman-teman nih yang masih belum nih, masih ragu untuk full study di Jepang untuk entah itu S1, S2 atau S3 gitu kan, mungkin bisa ngambil research student gitu ya. Nanti kan bisa bisa lanjut ke S2 atau S3 bukankah begitu Kak Kamila? Gitu ya. Ya. Nah, jujur ya kalau misalnya aku boleh curhat dikit nih saling ini juga sekali nih ya sesi tanya jawab ya berarti langsung masuk ya. Kalau aku boleh curhat dikit nih kayak aku tuh bisa dibilang semi wibu kali ya, tapi aku tuh nggak mau ngeklaim kalau aku tuh semi wibu ya. Tapi karena aku tuh cuman into anime lalu manga sama culture-nya gitu kan. Tapi karena itu gitu kan karena aku into something like that gitu kan. Aku tuh sempat kepikiran buat ngambil master gitu kan di Jepang ya. Cuman di sisi lain tuh aku mikir jurusan yang aku pengen gak ada, lalu juga apa namanya, apakah nanti ketika ngambil S2 harus bahasa gitu kan. Nah, kebetulan apa sih pertanyaan aku nih diwakilin sama Kareza ya, sama Kareza Asahari nih. Menurut Kak Kamila, skill bahasa Jepang selama pendidikan di sosial sana tuh termasuk urgent nggak? Atau skill bahasa Inggris aja udah cukup? Karena aku mau tamin juga nih, karena kan temen aku juga yang dapat Max untuk undergraduate, dia kan setahun dulu nih di Jepang untuk ambil bahasa gitu kan. Apakah untuk ambil S2 atau studi atau S3 gitu kan doktoral, apakah begitu juga gitu setahun dulu di Jepang ngambil bahasa baru bisa studi selanjutnya? Itu gimana Kak? Oh, kalau jadi pertanyaannya ini ya apa? Untuk S2, S3 itu perlu ngambil setahun bahasa Jepang gitu nggak? Ini sih Benar. apa? Lebih tergantung programnya menyediakan durasinya atau enggak sih. Jadi soalnya kan sayang ya kalau misalnya kita S2 atau S3 itu kan fokusnya udah mulai ke arah riset kan. Jadi kalau misalnya kita pakai 1 tahun untuk belajar bahasa Jepang itu tuh kalau menurutku sih sayang aja gitu. Jadi eh, lebih baik kalau misalnya untuk yang S2, S3 itu langsung ambil programnya aja gitu, nggak apa-apa. Mungkin bisa belajar dari Indonesianya juga dulu dari awal, ngambil les. Jadi biar kita riset pas S2, S3-nya tuh nggak keganggu sama belajar bahasa Jepang. Jadi pas datang tuh kita udah lancar lah. Tadi pertanyaannya ini ya apa? Belajar bahasa Jepang tuh ngaruh nggak sih ke kehidupan sosial gitu ya? Iya, urgent nggak gitu? Apa bahasa Inggris aja udah cukup gitu? Oh, kalau menurutku sih ada baiknya belajar untuk kehidupan sosial ya. Soalnya menurutku di sini ya orang-orang Jepangnya tuh nggak terlalu antusias untuk belajar bahasa bahasa Inggris gitu loh. Terus juga kadang-kadang ada mereka yang udah bisa bahasa Inggris tapi kadang-kadang aksennya kan kita nggak bisa mengerti. Jadi ada baiknya kita belajar bahasa Jepang. Terus juga tergantung tergantung lingkungan juga sih. Kalau di labku tuh senseiku bahasa Inggris oke banget. Tapi untuk teman-temanku yang anak-anak bachelor ini kurang banget bahasa Inggrisnya. Jadi aku mau nggak mau harus belajar bahasa Jepang untuk bisa communicate sama mereka gitu. Terus juga kan karena aku sekarang tahun ini tuh master student sendiri kan. Jadi teman-temanku tuh anak bachelor. Jadi aku yang harus adaptasi sama mereka gitu loh. Terus juga kayaknya untuk belajar bahasa Jepang sih eh, mungkin untuk di perkotaan juga harus sih. Soalnya kadang-kadang ada orang yang nggak ramah sama foreigner gitu loh. Tahu kalau kita nggak bisa bahasa Jepang tuh mereka kadang-kadang nggak friendly gitu sih. Masih. Sebaiknya Oke. belajar. Berarti belajar ya kita ya. Mungkin teman-teman yang sekilas pernah nonton anime gitu kan, entah itu apa gitu kan di Netflix mungkin teman-teman gitu kan yang lagi booming, mungkin bisa belajar dari situ kali ya walaupun informal ya. Lalu juga sebelum masuk ke raise hand ya, aku ada nih sebelumnya ada pertanyaan tenggelam kan dari Kak Indriani dan juga Kak Maria. Cuma di sini aku izin menjawab nih ya Kak karena berkaitan sama yang saya Kakak tadi. Nah, tadi untuk Kak Intriani yang terkait website itu kan sudah dijawab di akhir-akhir webinar, di start akhir-akhir webinar. Lalu juga untuk Kak Maria yang menanyakan apakah besok ini pakai TOEFL atau IELTS. Di bagian registration tadi yang required documents itu tata diperlukan language proficiency ya, entah itu TOEFL, TOEIC atau JLPT gitu. Nah, oke, ini selanjutnya ini ada yang raise hand nih. Kalau aku boleh baca kali ya. Ini kalau nggak salah Kahimanaru bukan? Kahimanaru bahasa Jepangnya ya? Ya, Iya benar ya. nggak? Maaf, Oke, maaf, maaf. silakan Dejo. kakak, silakan kakak untuk Uh, bertanya. Hai, Dejobu. Sebelumnya saya minta maaf tadi saya juga telat ya. Nama saya Fauzan dari ITS ya. Oh iya, saya sebelumnya juga pernah
pernah nyoba Max yang gak kubu, cuma gagal ya, gagal di salah satu sesi. Rencananya sih untuk ke depan mau nyoba research student, cuman ada beberapa pertanyaan yang agak sedikit apa ya, ya itulah. Karena saya kan jurusan kuliah satu kan fisika ya. Semisal nanti mungkin pas nanti melamar research atau S2 itu istilahnya tidak di jurusan yang sama tapi masih ada hubungan itu. Semisal dari fisika ke teknik gitu. Itu bagaimana itu? Apakah bisa atau tidak itu? Mungkin itu sih. Terima kasih. Makasih pertanyaannya. Mungkin kalau misalnya masih ada hubungannya, menurutku sih bisa ya, tergantung senseinya gimana. Jadi, maksudnya senseinya membolehkan atau enggak, atau di universitasnya tersedia nggak sih pilihannya kalau misalnya kita mau masuk ke jurusan itu meskipun nggak nyambung. Itu nggak apa-apa, soalnya apa ya, ada juga teman-temanku, dan juga termasuk aku yang dari S1 dan S2-nya itu lumayan gak nyambung, tapi disambung-sambungin. Jadi aku kan kayak riset S1 itu tentang jamur kan, tapi lebih ke jamur secara biologis gitu, siklus hidupnya. Nah, di S2 ini aku lebih belajar ke kimianya, jadi dari jamur itu awalnya doang. Jadi dari jamurnya itu kita ngambil senyawanya, baru kita nyari strukturnya, lebih detail di pencarian strukturnya. Jadi nggak apa-apa sih kalau menurutku, meskipun beda sedikit. Baik, terima kasih. Oke, sudah jelas ya berarti Kak Fauzan ya? Ya, baik. Oke, baik. Oke, selanjutnya ini dari chatbox nih. Ini ada dua peserta yang aku kira bisa aku rangkum dibikin 2 pertanyaan ya. Yang pertama itu dari Kak Al nih. Yang di sini aku bisa mengambil inti yang paling penting adalah bisa gak sih Kak kalau misalnya bisa tidak kalau jurusan S2-nya lintas jurusan dari S1 itu tidak apa? Maksudnya? Maksudnya kalau misalnya lintas jurusan dari S1 ke S2 tuh bisa gak gitu kan? Itu mungkin udah dijawab kali ya. Jadi boleh kan ya Kak berarti kan. As long as Iya sih. masih relevan berarti ya. Jadi kayak science ke science mungkin bisa, tapi kalau saya science tiba-tiba mau ngambil sosial tuh mungkin nggak tahu ya, aku belum pernah tahu ada orang yang ngambil lintas jurusan, misalnya lintas sejauh itu kayaknya belum pernah sih. Oke. Lalu juga mungkin di sini ada pertanyaan dari Kak Ika nih ya. Untuk apply doktoral, apakah sebaiknya melalui jalur research student ataukah langsung doktoral? Oh, untuk doktoral ya, aku belum paham betul sih soalnya. Kalau dari pengalaman kakak kelasku ya, itu dia pertama tuh research student dulu. Jadi maksudnya belum tahu ada orang yang apply langsung ke jenjang doktoral tanpa melalui research student. Jadi mungkin kemungkinan besar kita harus apply di research student dulu. Soalnya kan tahap research student itu tuh lebih ke apa ya, mempersiapkan riset gitu. Misalnya kita ngambil sampel dulu di tahap waktu kita research student, atau misalnya latihan pakai alat-alat lab, itu tuh semuanya di tahap research student gitu. Jadi lebih baik lewat research student sih menurutku. Oke, betul lewat research student dulu ya untuk mengambil doktoral. Oke, selanjutnya ada yang dari Kasya Aris nih. Boleh Kasya Aris silakan untuk open mic-nya. Assalamualaikum, selamat sore Kak Kamila dan Kak Bella. Saya ingin menanyain Kak terkait pendaftarannya ya. Nah itu kan pendaftarannya itu kan bisa menggunakan salah satu TOEFL ITP gitu ya, 540 berapa aku lupa itu. Nah semisal kita lolos nih, pas pencarian LOE-nya itu masih boleh gunakan ITP nggak kalau ke kampusnya, atau pencarian LOE ini dibantu sama pihak kedubesnya gitu. Itu sih pertama dulu. Oh ya, terima kasih pertanyaannya. Ini lebih ke ini ya, apa? G2G nggak sih kalau misalnya yang ada kedubesnya itu? Iya, jalur kedubes itu kan nanti kan kita daftar, terus ada timeline buat nyari LOE-nya itu. Sepertinya sih akan dibantu ya. Soalnya kalau misalnya menurutku tuh kita daftar G2G itu nanti kan bakal ada list universitasnya yang available tuh apa aja. Nah kalau misalnya kita udah lolos tahap dokumen, tinggal nyari LOE aja. Jadi kemungkinan sih menurutku akan bisa dapat LOE dari kampus. Soalnya kan LOE itu hubungannya lebih ke apa ya? Lebih ke dokumen formal dari kampus yang menyatakan kalau kamu tuh terima kan. Jadi kemungkinan sih akan dibantu juga, soalnya kan dari awal juga udah accepted dari dokumennya. Gitu menurutku.
Oke. Lalu yang kedua Kak, gini. Tadi kan Kakak lebih sering menyampaikan terkait pencarian profesor ya, atau dari pencarian supervisor. Nah, sebenarnya saya kurang tahu juga sistem pendidikan di Jepang itu buat pendaftarannya. Kita lebih fokus nyari supervisornya dahulu atau daftar kampusnya dahulu gitu. Karena kan mungkin setiap negara berbeda ya sistem penerimaannya itu. Kalau pencarian di Jepang seperti apa sih? Itu yang kedua Kak, mungkin. Oke, terima kasih. Mungkin kalau misalnya daftar univ dulu atau cari sensei dulu sih, menurutku itu tergantung sih. Tergantung dapatnya yang mana dulu. Jadi kadang-kadang ada orang yang udah dapet senseinya dulu, baru habis itu dapat LOE. Kadang-kadang ada orang yang misalnya udah ngirim berkas ke kampus, terus tinggal nyari sensei. Tapi kayaknya ini deh kemungkinan orang-orang yang udah dapat LOE dari kampus tuh pasti udah dibantu sama sensei. Soalnya kebanyakan sensei di Jepang itu di posisinya tuh di atas administration office-nya univ gitu loh. Jadi administration office itu sebelum masukin anak baru di kampus, mereka tuh harus udah tahu, oh ini anak ini tuh masuk labnya siapa sih gitu, anak ini tuh tanggung jawabnya siapa gitu. Jadi menurutku sih lebih menjamin sih kalau kita nyari profesor dulu sih. Terus juga kadang-kadang tuh profesor Jepang itu mereka tuh lebih ke ingin mengenal anak-anaknya itu secara personal, dalam artian kayak dia udah tahu nih anak ini kemampuannya apa atau tertarik sama riset apa. Nah itu kemungkinan akan dia ambil jadi anak labnya gitu. Jadi kemungkinan profesor di Jepang tuh lebih lebih ke sisi trustnya gitu sih. Jadi menurutku lebih mending hubungin senseinya dulu gitu. Cuman kalau ada sisi di mana daftar ke univnya dulu itu tuh lebih sering di tahap S1 gitu. Jadi mereka ngelewatin seleksi dari universitas dulu. Soalnya kan kalau undergraduate itu kan lama ya. Jadi mereka kelas dulu 2 tahun. Itu kan lewat seleksi univ kan. Baru habis itu di tahun ketiga mereka nyari profesor. Nah itu kasusnya beda lagi gitu. Jadi tergantung sih. Gitu. Semoga terjawab. Oke. Cukup terjawab Kak. Mungkin sama seperti yang di Taiwan. Gitu. Iya. Terima kasih. Oke, sudah cukup untuk Kak Syahris pertanyaannya? Ini masih boleh Kak? Atau udah cukupin? Mungkin boleh kasih ke teman lain dulu kali Oh ya, ya, sudah cukup kali ya. Oke ya, oke. Oke, Ya, terima makasih kasih. Kak Syahris. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir kali ya dari Kak Roja Robani kali, boleh. Satu pertanyaan aja. Bismillah, saya Roja, Kak. Izin bertanya, tadi hampir nyambung dengan yang Kak Syah gitu ya. Itu mengenai, saya tadi agak terlewat masuk, profesornya itu kakak nyari dulu atau udah diterima baru nyari gitu. Soalnya pengalaman saya tahun Desember kemarin itu saya coba coba cari LOA kedua profesor di Ibaraki sama di Iwate. Itu nggak balas-balas gitu sih ininya. Siapa sih profesornya itu, apa ada tips? Terima kasih. Iya, terima kasih pertanyaannya. Mungkin ini termasuk yang termasuk yang complicated juga sih. Karena sensei Jepang tuh mereka lebih ke udah deh sama anak yang kenal aja. Nah makanya kadang-kadang ada yang susah untuk menerima anak baru, atau kadang-kadang ada yang malah endingnya ngeghosting anak yang berminat ke labnya gitu. Jadi tipsnya aku tidak terlalu tahu, tapi menurutku mungkin coba cari profesor lagi yang atau mungkin di akhir emailnya bisa tanya apakah kalau misalnya saya nggak keterima gitu, apakah ada sensei lain yang bersedia menerima saya gitu di universitas Anda. Kadang-kadang ada sensei yang menyarankan sensei lain gitu, saya nggak bisa nerima anak baru tapi di labnya ini bisa gitu. Kadang-kadang ada yang kayak gitu. Mungkin bisa ditanyain kalau misalnya senseinya nanti udah bales, atau mungkin bisa coba cari sensei lain gitu. Soalnya kalau misalnya dalam kasusku ya, karena aku kan dari tahap yang special max kan, jadi kalau anak-anak
award di Special Max kayak aku dan teman-temanku yang lain itu tuh berdasarkan kenal sensei dulu karena kan dulu pernah ada track record sama sensei kan, jadi senseinya tahu kita kerjanya kayak gimana dulu, makanya bisa diterima atau enggak. Jadi beda-beda sih kasusnya Mas untuk yang apa hubungan dengan sensei itu rada tricky. Itu berarti kita jangan ngirim lagi ya supaya nggak dianggap risih sama sensei-nya. Menurutku sih kalau misalnya udah nggak dibalas dalam beberapa lama kayaknya bisa coba cari sensei lain Mas. Soalnya kadang-kadang tuh ada apa ya, sensei yang mungkin terlalu sibuk untuk balas email. Terus juga kadang-kadang ada sensei yang emang saya nggak mau nerima mahasiswa lain tapi nggak dibales itu. Aku juga nggak ngerti itu, kadang-kadang ada sensei yang kayak gitu, itu benar-benar membingungkan. Jadi itu emang persoalan yang sulit Mas kalau menurut aku. Baik, terima kasih Kak. Terima kasih. Oke, mungkin sudah cukup kali ya untuk sesi tanya jawabnya dan sudah jelas untuk per tema pertanyaannya gitu ya. Oke, sebelum ditutupnya acara dan foto bareng nih, mungkin Kak Kamila ada closing statement kali ya buat teman-teman untuk memotivasi teman-teman gitu kan, entah untuk lanjut studi atau mikir-mikir gitu, yang lanjut studi apa enggak gitu. Boleh Kak, sepatah dua kata, dua kata ya. Oke. Mungkin kalau menurut aku sih tetap coba terus terus habis itu jangan lupa niat, pokoknya menurutku sih usaha coba terus juga jangan gampang nyerah. Itu tuh menurutku dari awal kita niat tuh pasti bakal ada jalannya gitu. Terus juga menurutku jangan lupa doa, terus juga jangan lupa minta restu dari orang tua kalau misalnya kita mau daftar, soalnya menurutku doa orang tua tuh inilah pokoknya powerful banget lah. Aku udah tahu, ini udah terbukti banget. Terus juga mungkin menurutku sih jangan lupa selama kita kalau kita pengen dibantu dalam tiap tahap-tahap hidup kita tuh jangan lupa buat ngebantuin orang lain juga gitu. Jadi tapi jangan ngebantu orang karena berharap juga sih, cuman tetap harus tetap harus ngebantu. Terus juga jangan lupa berbuat baik juga. Menurutku sih itu yang berpengaruh sih, soalnya kadang-kadang ada yang kita udah berusaha sekuat mungkin sih tapi ada ada kekuatan dari luar yang bisa ngebantu kita gitu, entah dari mana itu tuh bisa ngebantu kita untuk misalnya lebih ikhlas atau bikin kita jadi keterima gitu. Pokoknya semangat aja. Ya, bener. Makasih banyak loh kan untuk statementnya ya. Emang kita tuh udahlah jadi orang baik aja lah. Yang penting kita punya tujuan yang jelas, punya pencapaian yang kita mau udah jelas. Insya Allah jalannya akan lancar gitu ya. Oke, sekian nih ya dari acara webinar kali ini. Tapi mungkin sebelum ditutup nih ya, teman-teman boleh kali untuk open cam dulu untuk kita foto bareng kali ya. Boleh teman-teman untuk open cam. Oke. Ada lagi yang mau open cam? Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, siap. Sudah, makasih ya untuk teman-teman yang sudah datang hari ini, yang sudah menyempatkan waktunya untuk ngabuburit ya untuk waktu Indonesia dan mau buka puasa untuk ke Jepang ya, Kak. Oke. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kurang lebih mohon maaf. Makasih semuanya. See you guys on the next webinar. Makasih banyak semuanya. Makasih Kak Bella, makasih Kak Rio. Makasih Kak Kamila. Makasih teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.